Sejak awal sampai hari ini bergantian para pejabat negara, ada yang pimpinan partai, ada yang bukan, mendatangi dengan misi majunya Pak Anies digagalkan. Pemimpin yang berprestasi itu selalu diharapkan pada ujian, tetapi pemimpin yang tidak berprestasi itu menciptakan ganjalan-ganjalan seolah-olah seperti ujian, Jadi tentu saja penyegalan kita sikapi sebagai satu tantangan perjuangan, biarkan masyarakat menilai. Ya buat apa kami melakukan ganjalan-ganjalan, karena rakyat sendiri kan sudah menceritakan kinerjanya. Program normalisasi sungai, pembangunan ITF, pembangunan LRT, itu kan nol semua. Normalisasi atau naturalisasi 5 tahun kita hanya berdebat toh, tetapi dua-duanya nggak dikerjakan. Biasalah yang seperti itu, lubang sendiri yang ditutup, biar tembak orang lain. Apa yang bisa dibanggakan dari Jakarta? Tidak punya strategi lain, pendukung Anies Baswedan terus mainkan narasi pencegahan. Biasanya orang kalau disakiti itu dapat simpati dari rakyat. Siapa tahu ini adalah jalan Tuhan untuk menuai simpati dari masyarakat. Ketika sosok itu tidak memiliki banyak prestasi, ya kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar. Tidak ada, itu bagian dari perlombaan, dari kontestasi politik. Mungkin biar pendukungnya muncul. Tidak ada, kalau pemerintah tidak melanggar. PDI Perjuangan tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah. Ibu Megawati Soekarno Putri dihambat kepemimpinannya, dan itu ketika pemimpin itu bergerak dengan keyakinan mengakar pada rakyat, seluruh hambatan tidak pernah mampu menggulung keyakinan dalam diri seorang pemimpin, dan itulah yang dimiliki oleh Bung Karno, Ibu Mega, Presiden Jokowi, dan Pak Ganjar Pranowo. Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, mengklaim penjegalan masih terjadi dalam pencapresan Anies Baswedan. Bentuknya macam-macam lah, tipikal, apakah itu posisi, apakah itu sumbangan material. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi. Ketika politik itu berbasisnya kinerja, itu mampu menyerap aspirasi rakyat yang dituangkan di dalam narasi kemajuan, maka ini akan mendorong rakyat untuk bergerak bersama. Sehingga pemimpin yang tidak berprestasi itu menciptakan ganjalan-ganjalan seolah-olah seperti ujian. Kami tidak ingin Presiden Joko Widodo mengendorse Pak Anies, tapi mengendorse semuanya. Kalau mengendorse, ini putra terbaik bangsa, silakan maju berkompetisi seperti kan gitu. Karena itulah saya mau membacakan pantun. Pemimpin itu tidak hanya sekedar berjanji, harus kaya prestasi, tampilkan narasi kemajuan negeri. Presiden Jokowi dan Pak Ganjar itu sehati, kesatu paduan keduanya bikin bakal calon lain iri, saudara-saudara sekalian. Isu pencegahan terhadap calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan terus digencarkan. Juru bicara Capres di Tim 8 Koalisi Perubahan Sudirman Said mengungkapkan narasi pencegahan terhadap Anies Baswedan yang menurutnya sudah mulai terasa. Tentu atas tudingan yang tidak berdasar ini mendapatkan banyak sorotan, terutama Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang merasa kubu bakal calon Presiden Anies Baswedan sengaja menciptakan narasi penjegalan karena tidak punya prestasi yang bisa disampaikan. Hasto menjelaskan ciri pemimpin yang benar-benar berprestasi tidak akan menciptakan narasi pencegahan meski selalu dihadapkan dengan masalah. Hasto Kristianto menyatakan tuduhan oleh kubu bakal calon Presiden Anies Baswedan terkait pencegahan dan hambatan adalah hal yang tidak benar. Ia memastikan PDIP bukan partai yang mencekal lawan politik. PDI Perjuangan tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah, ujar Hasto Kristianto di sela Rakernas 3 PDI Perjuangan hari ketiga, Kamis 8 Juni. Hasto menjelaskan maksud belajar dari sejarah, yakni ketika Ketua Umum atau Ketua Megawati Soekarno Putri dihambat kepemimpinannya di PDI Perjuangan di era pemerintahan Orde Baru. Saat itu bahkan hingga kantor partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat diserang pada 27 Juli 1996. Namun dari pengalaman Megawati, meski dihambat, pemimpin tetap bisa maju bila pemimpin itu bergerak dengan keyakinan kepada rakyat.
Oleh karena itu, menurut Hasto, bila Anies mau bergerak mengakar ke rakyat, seharusnya tidak perlu ada ketakutan atau pencegahan. Ketika pemimpin bergerak dengan keyakinan mengakar ke rakyat, seluruh hambatan tidak mampu menggulung keyakinan dari pemimpin. Itu pelajaran terbaik. Itu dilakukan Bung Karno, Bu Mega, Presiden Jokowi, dan Pak Ganjar, kata Hasto Kristianto. Hasto pun menceritakan bagaimana Presiden Joko Widodo juga banyak mendapatkan rintangan saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta yang kemudian menjadi Capres 2024. Ketika kita lihat pengalaman dari Pak Jokowi ketika dari gubernur melangkah menjadi calon presiden dan kemudian terpilih menjadi presiden, begitu banyak penjagalan. Tetapi sikap dari Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan PDI Perjuangan itu kan selalu percaya pada jalan keyakinan bahwa ketika politik itu berbasis kinerja, ketika politik itu mampu menyerap aspirasi rakyat dan dituangkan di dalam narasi kemajuan, maka itu mendorong rakyat untuk bergerak bersama. Beber Hasto Kristianto. Menurut Hasto, wajar jika setiap pemimpin akan menghadapi segala bentuk ujian, terlebih jika sosok pemimpin itu mempunyai prestasi. Namun bisa saja muncul pada upaya pencitraan yang seakan-akan diganjal, padahal faktanya tidak, agar mendapatkan perhatian. Pemimpin yang berprestasi selalu dihadapkan dengan ujian, tapi pemimpin yang tidak berprestasi menciptakan ganjalan-ganjalan seolah-olah seperti ujian, ujar Hasto Kristianto. Politikus Yogyakarta ini menyampaikan PDIP tidak akan melakukan upaya penjagalan tersebut karena sebenarnya rakyat sendiri yang akan menilai sosok calon pemimpin ke depannya, kualitas kerja, dan ketulusan hatinya. Ya, buat apa kami melakukan ganjalan? Karena rakyat sudah menceritakan kinerjanya Anies, sumber resapan yang tidak membawa manfaat misalnya. Lalu apa yang dilakukan Presiden Jokowi begitu baik di Jakarta tidak dilanjutkan Anies? Pungkas Hasto. Isu narasi penjagalan sendiri disebut jubir Capres di Tim 8 KPP Sudirman Said dalam konferensi pers di Markas Koalisi Perubahan Jalan Brawijaya 10 nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 7 Juni. Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat Anies tidak bisa maju, kata Sudirman. Sudirman menerangkan hal itu diakuinya karena banyak pendapat masyarakat yang sudah melihat dinamika politik saat ini, terutama isu negatif terhadap upaya majunya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menyebut satu di antaranya perihal isu dugaan korupsi Formula E yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kerap mencuat ke publik. Meskipun hingga saat ini belum terbukti adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Anies Baswedan menurut mereka. Walaupun 19 kali gelar perkara itu tidak ada bukti itu dan dicari hal-hal yang boten-boten lainnya, kata Sudirman. Tidak hanya soal Anies, Sudirman juga mengatakan ada beberapa cobaan yang juga menimpa partai pengusung, mulai dari Partai Demokrat yang tengah ramai dibicarakan soal upaya peninjauan kembali atau PK putusan Mahkamah Agung dari kubu Muldoko. Selanjutnya, kasus dugaan korupsi proyek BTS yang diusut Kejaksaan Agung yang melibatkan Menkominfo, sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Selain itu, kata Sudirman, PKS juga disebut kerap diisukan digoda sejumlah pihak untuk keluar dari KPP. Jadi memang Pak Aniesnya maupun partai-partai koalisinya mengalami iming-iming tarik-tarikan, godaan, tekanan. Itu terasa, dan ini bukan kata kami, tapi kata pengamat juga begitu. Jadi pihak ketiga yang di depannya itu menyatakan demikian, ungkap Sudirman. Jadi yang di luar saja merasakan itu, apalagi kami yang di dalam. Ini memang sesuatu yang nyata, dan ini sebetulnya hal yang ya memang kompetisi begitulah, ungkapnya.